Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami untuk mereview jurnal atau artikel ilmiah yang berjudul Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan untuk memenuhi mata kuliah dasar agrikultur semester 3 ini yang diampu oleh Bapak Rendra Suprobo Aji, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Anissa Isnaini Rahmah dengan NIM 2019 1050 1019. Yang kedua ada Nurvina Arsyanti dengan NIM 2019 1050 1047. Yang ketiga ada saya sendiri Laiza Binur Rahmah dengan NIM 2019 1050 1057. Dan yang terakhir ada Ulta Windu Setyanesa dengan NIM 2019 1050 1059. Jadi pada presentasi kali ini terdapat peta konsep. Yang pertama ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, yang kedua ada review, dan yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan serta saran. Yang pertama adalah latar belakang. Mayoritas wilayah Indonesia berada di pedesaan. Penduduknya bermata pencaharian bercocok tanam. Sehingga pertanian menjadi fokus dalam ilmu perencanaan wilayah saat ini. Mengingat lahan tidak dapat bertambah, selain itu tidak hanya manusia yang butuh ruang, namun tumbuhan dan hewan juga. Pada kesempatan kali ini akan membahas jurnal yang memberikan contoh peran ilmu perencanaan wilayah terhadap lingkup pertanian yang ada di Indonesia. Dengan judul Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Wonosobo, yang membahas tentang permasalahan, pemecahan masalah, serta potensi yang berada di lokasi penelitian. Selanjutnya, review artikel. Judul dari jurnal ini adalah Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan, yang ditulis oleh Moh Arifin, Favrida, Fitra Desi Nuken dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran Gunung Pati, Semarang. Nama jurnalnya adalah Jurnal Ekonomi Pembangunan yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan halaman 288 sampai 302 dengan ISSN sebagai berikut, yang telah direview oleh kelompok 3 pada tanggal 3 September 2021. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pembangunan sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah.
Untuk subjek penelitiannya adalah sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya untuk metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan survei primer dan sekunder. Untuk survei primer menggunakan teknik wawancara dengan pihak Bapeda, kemudian ada teknik observasi dan juga mengadakan forum diskusi dengan kelompok-kelompok petani di tiap kecamatan. Untuk survei sekunder dilakukan dengan cara mencari data melalui sumber resmi seperti BPS Kabupaten Wonosobo dan juga Bapeda serta instansi terkait lainnya. Kemudian untuk data primer dan sekunder yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan alat analisis SS, LQ, dan analisis hologram. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. Yang pertama, kinerja sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo. Sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo diperuntukkan untuk pertanian dengan dominasi berupa lahan perkebunan dan sawah. Sektor pertanian ini juga berperan besar dalam perekonomian masyarakat, di sana utamanya pertanian tanaman pangan. Untuk komoditas tanaman pangan diantaranya ada padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Di antara beberapa komoditas tersebut, tanaman sayuran menjadi komoditas berproduktivitas tinggi. Setiap kecamatan di Kabupaten Wonosobo memiliki komoditas tanaman unggulannya masing-masing yang berpotensi di wilayahnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lutfa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hierarki pusat-pusat pelayanan sosial dan ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Pusat wilayah pada Kabupaten Wonosobo ini digolongkan menjadi 3 hierarki. Penggolongan hierarki ini berdasarkan hasil analisis skalogram, yaitu mengenai kelengkapan infrastruktur yang ada pada daerah tersebut. Nah, hierarki yang pertama adalah daerah dengan infrastruktur yang berkembang, yaitu diantaranya ada Kecamatan Kepil, Kertek, dan lain-lain. Hierarki yang kedua yaitu daerah dengan infrastruktur moderat, yang artinya tidak berkembang dan juga tidak terbelakang, yaitu ada Kecamatan Kalijagar, Sapuran, dan lain-lain. Sedangkan hierarki yang terakhir atau hierarki yang tiga yaitu dengan daerah yang memiliki infrastruktur yang terbelakang, yaitu ada Kecamatan Pejajar, Solomerto, dan lain-lain. Next, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, perencanaan pengembangan sektor pertanian subsektor tanaman pangan di Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan hasil analisis tipster and location question, dapat dilihat bahwa komoditas unggulan di Wonosobo membangun suatu klaster. Dibuktikan dengan komoditas padi terdapat pada klaster Kabupaten Wonosobo bagian tengah dan selatan. Komoditas jagung tersebar hampir di seluruh Kabupaten Wonosobo, ubi kayu di bagian utara dan selatan, ubi rambat di bagian utara, komoditas kacang-kacangan di selatan Wonosobo, sayuran pada bagian utara, dan buah-buahan di bagian barat serta selatan Kabupaten Wonosobo. Dalam setiap klaster akan dibangun industri pengolahan dengan pemilihan lokasi menggunakan teori lokasi yang juga mengurangi terjadinya weight lossing activity. Kemudian, industri pengolahan ditetapkan pada daerah sumber daya atau lokasi bahan baku. Selain itu, juga didasarkan pada daerah yang memiliki kelengkapan fasilitas sosial dan ekonomi yang cukup tinggi yang ditujukan dengan peringkat skalogram. Kesimpulannya, yang pertama yaitu produktivitas tertinggi dalam pertanian di Kabupaten Wonosobo adalah tanaman sayuran. Yang kedua, komoditas yang dapat dikembangkan adalah komoditas unggulan dan komoditas potensial. Yang ketiga, penggolongan hierarki ini berdasarkan hasil analisis skalogram, yaitu mengenai kelengkapan infrastruktur yang ada pada daerah tersebut. Sementara itu, kelebihannya yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan menggunakan 2 metode,
yakni survei primer dan sekunder, sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat, sistematis, sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, pembahasan rinci di beberapa bagian. Yang keempat, pada setiap penjelasan topik tersebut dilakukan pemilihan diksi dan tata bahasa yang mudah untuk dipahami. Sementara itu, kekurangannya adalah tidak memuat penjelasan terkait kondisi infrastruktur untuk menilai peringkat skalogram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada kesimpulan. Kabupaten Wonosobo ini sebagian besar lahannya diperuntukkan untuk pertanian pangan. Beberapa komoditas pangan yang berproduktivitas tinggi diantaranya adalah padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, pada Kabupaten Wonosobo ini juga digolongkan menjadi 3 hierarki, yang penggolongannya sendiri didasarkan pada analisis skalogram, terkait dengan kelengkapan infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, peran perencana kota yaitu dengan mengembangkan potensi-potensi tanaman pangan yang ada pada Kabupaten Wonosobo. Salah satunya dengan cara membangun fasilitas atau infrastruktur yang mendukung produktivitas tanaman pangan yang ada, terutama pada daerah-daerah yang berada pada hierarki yang ketiga atau daerah dengan infrastruktur yang terbelakang. Lalu yang terakhir ada saran. Dengan beberapa permasalahan yang ada pada jurnal tersebut, dapat ditarik beberapa masalah. Salah satunya adalah pembangunan yang kurang merata pada setiap daerah di Kabupaten Wonosobo ini. Oleh karena itu, peran perencanaan di sini diharapkan dapat membuat pembangunan yang lebih merata terhadap setiap daerah dan tetap memperhatikan potensi masing-masing daerah. Mungkin segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.